daripada sahabat Anas bin Malik dalam kitab doanya sendiri, satu langkah dinilai seperti orang ibadah 1 tahun. Allah akan membalas bagi orang yang mendawamkan sholat berjamaah dari tiap rakaatnya. Yang ketiga, siapa orang yang memiliki orang tua, berarti seorang anak yang memiliki orang tua di bulan Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Shadaqallahul azim. Para pemirsa yang berbahagia, wabil khusus para peserta pesantren Ramadan, kaum ibu yang berbahagia, yang insya Allah kita semua senantiasa mendapatkan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Memasuki Ramadan pada tahun ini, dan tepatnya kita telah bersaum pada saat ini, yaitu di hari yang ke-8. Sudah banyak rangkaian ibadah yang kita lakukan dari awal Ramadan hingga saat ini. Mudah-mudahan rangkaian yang sudah kita laksanakan, berbagai macam ibadah, senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Berbicara tentang Ramadan tentunya bukan hal yang baru buat kita, karena setiap tahun Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan tahun 1443 ya, 43 Hijriah. Dan ini patut kita syukuri, dan bentuk rasa syukur kita kepada Allah tentunya memaksimalkan ibadah Ramadan tahun ini kita jadikan sebagai Ramadan yang terbaik untuk kita dibandingkan dengan Ramadan tahun-tahun yang lalu. Di bulan suci Ramadan ini, para ulama banyak memberikan penjelasan-penjelasan mengenai fadilah-fadilah, keutamaan-keutamaan daripada bulan suci Ramadan, dipandang dari segi keutamaan bulan Ramadan itu sendiri, dipandang dari segi ibadah shaum itu sendiri, dipandang dari qiyamul lail itu sendiri, dan masih banyak yang lainnya. Karena ibadah Ramadan, serangkaian ibadah tertuang di bulan ini. Tidak hanya kewajiban puasa di Ramadan ini, ada kewajiban qiyamul lail, juga memiliki keutamaan-keutamaan tersendiri.
ada kewajiban tadarus Al-Quran, juga memiliki keutamaan sendiri. Serta nanti tentang berinfak, sedekah, zakat juga memiliki keutamaan tersendiri. Kesimpulannya bahwa Ramadan adalah banyak rangkaian ibadah yang masing-masing memiliki keutamaan. Bila kita lewatkan begitu saja bulan Ramadan ini, maka justru termasuk orang-orang yang merugi. Saya mengutip dari sebuah keterangan dalam kitab Durratun Nasihin. Disampaikan, diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik. Saya sampaikan sebagian kecil dari aktivitas ibadah yang kita laksanakan di bulan Ramadan, namun memiliki keutamaan yang luar biasa. Kata beliau, man hadhara majlisal ilmi fi Ramadan, siapa orang yang menghadiri majlis ilmu di bulan Ramadan, kata wallahu ta'ala lahu, maka Allah mencatat untuknya, untuk orang yang belajar di bulan suci Ramadan, orang yang menuntut ilmu di bulan Ramadan, mencatat apa? Bikulli qadamin, dari setiap langkah kakinya menuju tempat menuntut ilmu tersebut, majlis tersebut, maka Allah balas setiap langkah tersebut bi'ibadati sanah. Satu langkah dinilai seperti orang ibadah 1 tahun. Satu langkah kita menuju majlis tempat ilmu, Pak. Satu langkah kaki kita dinilai ibadah 1 tahun. Subhanallah. Semakin jauh kita melangkah menuju menuntut ilmu, semakin juga besar keutamaan atau pahala yang Allah berikan kepada kita. Makanya di bulan Ramadan ini sering-sering kita hadir di majelis ilmu, karena langkah kaki kita saja, 1 langkah dinilai ibadah 1 tahun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 10 langkah 10 tahun udah. 100 langkah 100 tahun. Kita saja nggak tahu, belum tentu sampai umur kita 100 tahun. Tapi ngaji aja, tolabul ilmi, kita melangkah ke majlis ilmu, 1 langkah dinilai ibadah 1 tahun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang gimana Allah berikan keutamaan bulan Ramadan. Dan ini hanya terjadi di bulan Ramadan. Beda halnya balasan yang Allah berikan kepada seorang muslim laki-laki dan perempuan ketika dia menuntut ilmu. Langkah kaki menuju di majlis ilmu di luar bulan Ramadan tentunya berbeda pahalanya dengan di bulan Ramadan. Kenapa sampai begitu istimewa 1 langkah dinilai ibadah 1 tahun? Itulah Ramadan. Sebuah fasilitas yang Allah berikan, berbagai macam pahala dilipat gandakan para hadirin sekalian. Pahala sunnah diganjar dengan pahala wajib. Pahala wajib selalu dilipat gandakan oleh Allah. Maka tidak heran kalau orang yang menuntut ilmu hadir di majlis ilmu, 1 langkah kakinya menuju menuntut ilmu dibalas oleh Allah, dicatat oleh Allah seperti orang yang ibadah 1 tahun. Subhanallah. Luar biasa. Kita beruntung yang pada kesempatan hari ini bisa hadir, karena langkah kaki kita sudah dicatat oleh Allah seperti orang ibadah 1 tahun. Yang kedua, wa man dawamal jamaah fi Ramadan, siapa orang yang mendawamkan sholat berjamaah di bulan suci Ramadan, khusus bagi kaum bapak-bapak ini mah. Kalau ibu-ibu mungkin lebih dianjurkan di rumah, Bu ya. Kalau bapak-bapak atau kita kaum muslim laki-laki,
siapa orang yang mendawamkan, membiasakan sholat berjamaah di masjidnya Allah, maka Allah subhanahu wa ta'ala a'tahullahu ta'ala, Allah akan membalas bagi orang yang mendawamkan sholat berjamaah dari tiap rokaatnya, maka Allah akan bangunkan sebuah kota di dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Setiap rokaat yang kita gunakan dalam sholat, dan sholat dilaksanakan dengan cara berjamaah, maka setiap rokaat yang dilakukan akan dibangunkan, diberikan sebuah balasan, yaitu dibangunkan sebuah kota di dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Tamla'u min ni'amillahi ta'ala, lengkap dengan kenikmatan-kenikmatannya. Ini tidak ada jaminan di luar Ramadan. Kita tahu pahala sholat berjamaah itu kan 27 derajat. Tapi di bulan Ramadan, siapa orang yang mendawamkan, membiasakan sholat berjamaah, maka Allah mengganjar setiap rakaat yang dilakukannya itu dengan dibangunkan sebuah kota di dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti kalau kita subuh berjamaah, suami kita ibu ya, subuh berjamaah, zuhur juga berjamaah, Masya Allah, asar berjamaah, maghrib 5 waktu lah berjamaah, maka Allah sudah pastikan, sudah banyak kita udah punya bikin perumahan sendiri kita di sana di surga. Karena Allah sudah jamin dibangunkan tiap rakaatnya itu diberikan oleh Allah sebuah kota oleh Allah. Dan ini sebuah keutamaan yang hanya ada di bulan Ramadan. Maka sangat merugilah orang-orang yang memiliki waktu luang, namun ketika terdengar seruan azan tapi berleha-leha untuk tidak menyambut panggilan seruan azan untuk bersegera datang melaksanakan sholat berjamaah. Karena sholat berjamaah di bulan Ramadan memiliki keutamaan yang sangat-sangat luar biasa. Maka Allah akan pandang anak itu dengan pandangan kasih sayang Allah atau pandangan rahmat. Dan Nabi Muhammad SAW akan menjamin sendiri bahwa anak tersebut kelak akan dimasukkan ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Yang penting di bulan Ramadan bakti kita sama orang tua meningkat, perhatian kita bertambah, kasih sayang kita pun selalu ditambah, maka Allah memandang kita dengan pandangan rahmat. Dan yang keempat, siapa saja di antara istri-istri di dunia yang senantiasa mendatangkan suaminya menjadi ridho untuk dirinya dengan perbuatannya, dengan sikapnya, dengan ucapannya sehingga suaminya ridho, maka tidak ada balasan yang pantas untuk istri-istri tersebut kecuali disejajarkan dengan Siti Maryam dan Asiyah. Dan yang terakhir, siapa orang yang membantu satu hajat seorang muslim di dunia di bulan Ramadan, maka Allah akan mengabulkan 1000 hajat kita di hari kiamat. Masya Allah. Bu, kalau bicara begitu kayaknya ini sebagai motivasi buat kita. Kalau bicara umur mah buat ibadah kita mah nggak ada yang panjang umurnya, pendek-pendek semua. Tapi dengan adanya fasilitas-fasilitas ini, kalau kita bisa manfaatkan dengan sebaik-baiknya, kita tidak kalah ibadah kualitasnya dengan umat-umat terdahulu. Umat terdahulu umur bisa panjang, namun tidak ada jaminan yang begitu luar biasa yang diberikan oleh Allah kepada umat Nabi Muhammad SAW. Makanya tidak ada ketentuan dari umat-umat zaman nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad yang memiliki nilai ibadah yang begitu luar biasa. Makanya dengan minimnya atau pendeknya usia kita, tapi Nabi Muhammad dan Allah begitu sayang kepada kita, dijadikan sebuah ibadah namun memiliki pahala atau nilai-nilai yang tidak kalah dengan ibadah-ibadah umat terdahulu yang umurnya panjang-panjang.
Barangkali sebelum nanti kita akhiri, ada sesi di mana kita mau tanya jawab, mau diskusi kepada para bunda nih, para ibu yang mungkin ada yang mau ditanyakan. Mari, mudah-mudahan materi singkat yang saya sampaikan sebagai modal untuk motivasi kita dalam beribadah di bulan Ramadan. Dan dipersilakan bagi para bunda yang ingin barangkali ada yang mau di-sharingkan atau yang mau dipertanyakan, mari kita sama-sama kita muzakarah. Tafadhal, silakan. Baik, ini untuk kita kaum hawa gitu, ibu-ibu ya. Ya, dan sama artinya begini. Karena memang anjuran seorang wanita itu lebih Rasul menganjurkan untuk sholat di rumah dan dilaksanakan berjamaah dengan putri-putri kita, itu punya nilai yang sama. Artinya sholat berjamaah yang penting dawam, istiqomah, mendawama. Kalimat ini mendawama, barang siapa yang mendawamkan itu artinya terus menerus. Bukannya ibaratnya hanya momen tertentu, subuh misalnya jamaah, zuhur tidak gitu. Mendawamkan arti setiap waktu. Dan kita betul-betul menjaga waktu yang 5 ini ibadah, sholat 5 waktu, tapi dengan cara kita berjamaah. Baik kalau kita yang di rumah dengan keluarga kita di rumah, dengan anak-anak kita, putri-putri kita. Kalau di masjid, kita yang laki-laki dianjurkan di masjid, dan itu pun konsisten, istiqomah, dawam, artinya tidak hanya waktu tertentu, setiap waktu. Maka Allah akan jamin setiap rakaat yang dikerjakan dalam sholat berjamaah itu akan dibangunkan oleh Allah satu kota di dalam surga-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga ketika kita seorang istri untuk membina, membimbing anak-anak kita yang putri-putri di rumah, kita laksanakan sholat berjamaah, dan itu pun continue, terus-menerus, sama, punya nilai yang sama. Barangkali seperti itu. Ada yang lainnya? Dipersilakan. Kita sharing aja dulu. Kalau sholat tarawih, Ustaz gimana? Ya. Di rumah sama di berjamaah di masjid. Ya. Baik, berbicara tentang sholat tarawih, memang sholat tarawih ini kalau kita bicara daripada historiknya, riwayatnya adalah Rasulullah melaksanakan beberapa hari, dan itu pun selebihnya Rasul lakukan di rumah. Kenapa? Karena dikhawatirkan oleh Rasul ibadah tersebut dinilainya wajib kan gitu. Dan maka sepakat dinyatakan bahwa sholat sunat tarawih itu adalah hukumnya sunnah muakkadah. Sunnah tapi sangat dianjurkan. Ada sunnah muakkadah atau muakkad, ada sunnah ghairu muakkad, sunnah yang tidak ditekankan. Tapi kalau tarawih sunnah yang ditekankan. Bagi siapa ini? Nah, bagi setiap kaum muslim laki-laki dan perempuan, dianjurkan untuk senantiasa dalam syiar Ramadan, dalam memakmurkan, meramaikan bulan Ramadan, maka dianjurkan setiap musola, setiap masjid melaksanakan ibadah sholat tarawih berjamaah. Dan berlaku untuk laki-laki dan perempuan. Perempuan yang berangkat tentunya harus memiliki muhrim yang mendampinginya agar tidak terjadi fitnah. Terus bagaimana kalau misalnya kita laksanakan di rumah gitu? Sholat tarawih itu artinya boleh saja dilaksanakan di rumah gitu. Silakan saja dilakukan di rumah, tidak ada permasalahan. Dan nilai pahalanya bagaimana? Tentunya nilai pahala yang dilakukan di masjid dengan di rumah tentunya memiliki perbedaan. Letak perbedaan dari langkah saja sudah berbeda. Menuju masjid punya nilai langkah-langkah tersebut. Yang kedua, barangkali nilai kekhusyuan dan lain sebagainya. Kesimpulannya boleh dilaksanakan di rumah. Kalau sekiranya
kita ada keluarga yang mampu memimpin, silakan. Tapi kalau memang ada yang lebih di lingkungan di masjid lebih ada dekat, alangkah lebih baik kalau kita bisa berjamaah sambil menjalin ukhuwah Islamiyah kepada sesama muslim di bulan Ramadan ini. Seperti itu, barangkali nilai pahala tetap akan memperoleh pahala, namun tentunya memiliki perbedaan. Perbedaan terletak yang sangat menonjol ketika kita melangkahkan kaki menuju tempat ibadah. Tentunya di situ sudah ada perbedaan nilai. Kalau nilai pahala sholatnya masih sama, tapi kalau nilai daripada keuntungan lainnya pasti lebih banyak kita sholat bersama-sama di masjid atau di musola. Ya, silakan yang lainnya. Kalau lantas kita berarti kan jalan, itu kan kayak saya tadi naik motor Ya. Bagaimana dengan zaman sekarang ini, kan kita mau menuju majlis ilmu, menuju tempat ibadah, sholat. Tadi bahasa dari Rasul adalah bikodamin, dengan tiap-tiap langkah, atau bikulli kodamin, dengan tiap-tiap langkah. Gimana kalau kita menujunya dengan tidak berjalan kaki? Sama saja. Kalau kita mungkin sekarang standarkan mungkin sepeda motor atau mungkin mobil, setiap hentakan tangan atau ngegasnya kita gitu ya, ya pelan-pelan, itu kan sama mengatur langkah Bu ya. Artinya tangan ini fungsinya ketika kita berkendaraan motor misalnya, ini kan fungsinya mengatur kecepatan, sama dengan langkah kaki. Kita mau cepat bisa saja dengan langkah kaki yang cepat, lebih dicepatkan gitu ya. Kalau mau lambat juga boleh, silakan. Artinya mudah-mudahan itu pun akan disamakan oleh Allah. Artinya mau pakai kendaraan ataupun pakai jalan kaki. Mungkin zaman dulu gimana, kalau dulu kan nggak, yang punya motor jarang pakai sepeda. Setiap ayuhan ya, setiap orang yang melakukan sama nilainya dengan langkah. Nah sekarang nggak digoes, nggak itu pakai gas ya, setiap hentakan gas. Kalau mobil ya setiap injekan gas gitu ya. Itu juga akan dinilai oleh Allah, disamakan. Yang penting niat kita, niat saya nawaitu hadir di majelis ilmu mengharap ridho Allah. Mudah-mudahan setiap langkah hentakan tangan kita itu pun akan nilai ibadah sama dengan langkah kaki yang kita gunakan untuk melangkah ke majelis ilmu. Itu Bu ya. Barangkali ada lagi, silakan. Kita diskusi saja, kita ngobrol santai. Tapi nambah ilmu. Kalau divaksin Pak Ustaz lagi puasa bisa, boleh nggak? Vaksin. Hal-hal yang membatalkan puasa salah satunya memasukkan sesuatu ke lubang anggota tubuh kita. Mulut, hidung, telinga, mata, dubur, kemaluan depan dan belakang. Itu kan yang membatalkan. Terus gimana kalau vaksin? Ini memasukkan sesuatu. Kalau kita bicara lubang, pori-pori pun lubang Bu. Ya. Kalau bicara lubang pori-pori kan sebutnya lubang pori-pori gitu ya. Berarti setiap air yang kita menggunakan mandi, basuhan wudhu juga masuk, kan lalu lubang pori-pori gitu ya. Nah dalam kondisi semacam ini tentunya ada rukhsah di mana tidak membatalkan, karena dengan alasan kepentingan kesehatan gitu ya. Jadi sama ketika kita berobat terus disuntik gitu, kan masuk tuh obat ke tubuh kita, tapi melalui bagian kulit gitu ya, bukan di rongga-rongga yang tadi, maka dikategorikan itu tidak batal. Kecuali kalau kita minum obat atau obat tersebut tidak disuntikan, tapi kita kita minum misalnya, itu pasti datang. Tapi kalau untuk disuntikan, sepakat para ulama, sebagian ulama besar itu tidak membatalkan gitu. Kalau bicara karena satu dengan alasan demi untuk kemaslahatan ya, untuk kebaikan. Yang kedua, tidak melalui lubang-lubang dalam tubuh yang di dalam fikih mayoritas yang membatalkan puasa gitu. Maka disepakatilah itu tidak membatalkan puasa gitu. Jadi vaksin atau menyuntik obat yang halal dalam tubuh gitu ya, itu tidak membatalkan puasa.
dengan catatan memasukkannya tidak melalui rongga-rongga atau lubang-lubang dalam tubuh yang memang yang umumnya yang disebut dimaksud dengan rongga atau lubang dalam tubuh kita. Kalau kulit itu insya Allah tidak akan menjadi batal puasanya. Ya, ada lagi? Silakan. Sebelum nanti kita tutup. Yang lainnya mengenai masalah-masalah yang lain kita obrolan santai di siang hari menambah ilmu. Cukup? Cukup mungkin? Hah? Bapak cukup? Baik, para ibu, para pendengar, para hadirin wal hadirat rahimakumullah. Demikian barangkali kajian kita di siang hari, materi di mana kita mampu memanfaatkan 5 pesan dari sahabat Anas bin Malik ini yang tadi telah kami paparkan, dan untuk penutup kami akan simpulkan 5 poin penting pesan daripada sahabat Anas bin Malik dalam kitab Durratun Nasihin. Yang pertama, siapa orang yang hadir menuju majlis ilmu, setiap langkah yang dia gunakan menuju majlis ilmu akan Allah catat seperti ibadah 1 tahun. Yang kedua, siapa orang yang mendawamkan sholat berjamaah, maka tiap rakaat yang dia lakukan dalam sholat berjamaah, Allah sudah akan siapkan bangunkan sebuah kota dalam surganya Allah lengkap dengan kenikmatan-kenikmatannya. Yang ketiga, siapa orang yang memiliki orang tua, berarti seorang anak yang memiliki orang tua, di bulan Ramadan rasa baktinya semakin bertambah, perhatian semakin meningkat, maka Allah pandang si anak itu dengan pandangan rahmat, dan Nabi Muhammad